Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo semuanya, kami dari kelompok M yang beranggotakan saya sendiri Niken Kurniasari dengan NIM akhir 09. Dan saya Khairunisa Masura dengan NIM 649. Nah, kami berdua akan menjelaskan mengenai operasional amplifier yang dijelaskan oleh Mr. Prabu dari India. Nah, sebelum itu kami akan menerangkan perkenalan tentang apa sih op-amp itu. Nah, op-amp merupakan komponen elektronika yang berbentuk IC linier yang berfungsi sebagai penguat atau penyangga sinyal listrik. Nah, dalam penulisan secara manualnya, op-amp ini digambarkan sebagai segitiga yang memiliki dua input dan satu output. Nah, komponen-komponen dalam segitiga tersebut itu ada dua tipe input, yaitu inverting dan non-inverting, satu tipe output, dan dua catu daya, yaitu V positif dan V negatif. Nah, namun pada bentuk fisiknya itu, op-amp eh, digambarkan, divisualisasikan sebagai eh, berbentuk segi empat dengan memiliki 8 kaki, yang mana kaki-kaki tersebut bisa dilihat bahwa nomor satu itu sebagai balance, yang nomor dua inverting input, nomor tiga non-inverting input, dan selanjutnya. Next. Nah, dalam op-amp sendiri itu memiliki karakteristik ideal. Yang pertama yaitu penguat tegangan open loop atau AV itu tidak terhingga. Yang kedua, impedensi masukan atau input impedance atau Zin itu tak hingga. Dan impedensi keluaran atau output impedance atau Zout itu sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah lebar pita atau bandwidth atau BW sama dengan tak hingga. Nah, seperti yang telah dikatakan tadi bahwa komponen input dari op-amp ini ada dua, yaitu inverting dan non-inverting. Yang pertama, inverting ini memiliki ciri-ciri yaitu V input masuk melalui bagian negatif, sehingga arus yang melalui R1 adalah IF sama dengan V in per R1. Itu sesuai dengan rangkaian yang telah digambarkan di bawah. Nah, arus itu tidak mengalir ke op-amp. Jadi, arus yang melalui R1 ini harus melalui R2 terlebih dahulu, sehingga ditambahkan R2 di antara R1 dan Vout. Sehingga tegangan pada R2 ini sebesar min V-in dikali R2 per R1. Nah, jadi faktor penguat V-in ini adalah min R2 per R1. Nah, tanda negatifnya atau min-nya itu menghasilkan penguat pembalik. Arus ditarik ke terminal keluaran op-amp. Nah, selanjutnya ini adalah tipe non-inverting yang bercirikan yaitu V-in masuk melalui bagian positif, sedangkan bagian negatifnya itu dihubungkan ke R1 dan ground. Arus yang melalui R1 ini sebesar IF sama dengan V-in per R1. Nah, arus ini tidak dapat berasal dari input op-amp, sehingga arus datang melalui R2 yang dihubungkan antara R1 yang negatif dengan V output. Sehingga tegangan pada R2 ini sebesar IF kali R2 sama dengan V in R2 kali R2 per R1. Sehingga output lebih tinggi dari negatif terminal input oleh V in dikali R2 per R1. Bisa dituliskan V output sama dengan V in dikali 1 plus R2 per R1. Dengan demikian, gain adalah 1 plus R2 per R1 dan positif. Arus bersumber dari output op-amp. Nah, selanjutnya ada dua lagi tipe amplifier. Nah, kedua tipe ini saling berhubungan antara inverting dan
non-inverting. Nah, yang summing amplifier ini sangat berhubungan erat dengan inverting. Sama halnya dengan inverting, namun jika pada inverting ini cuma dengan adanya satu tegangan masukan, namun pada summing amplifier ini memiliki dua tegangan masukan. Nah, penambahan dua tegangan masukan ini bertujuan untuk menjalankan sinyal input pada ground. Nah, yang awalnya sinyal input ini hanya bisa ditahan pada ground, maka dengan penambahan dua tegangan masukan ini dapat menjalankan sinyal input yang ada di ground. Sehingga kita mendapatkan penjumlahan atau terbalik, yaitu V output sama dengan min RF dikali V1 per R1 ditambah V2 per R2. Jika R2 sama dengan R1, maka kita mendapatkan jumlah yang sebanding dengan V1 plus V2. Nah, selanjutnya ini adalah differencing amplifier. Nah, differencing amplifier ini sangat berhubungan erat dengan input non-inverting yang tegangan pembaginya sederhana. Nah, kali ini menggunakan nodus. Nah, V0 ini bisa diketahui dengan rumus V plus tegangan masukan dari yang positif dikali dengan R2 per R1 plus R2. Jadi, IF sama dengan tegangan masukan negatif dikurangi V nodus per R1. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa V outputnya senilai R2 per R1 dikali V positif dikurangi V negatif. Nah, pada differencing amplifier ini terdapat dua tipe, yaitu high pass sebagai diferensiator, yang mana menggunakan nilai kapasitor sama dengan C kali V, sehingga I kapasitor sama dengan dhi per dt sama dengan C dikali dV per dt. Sehingga outputnya itu senilai min I kapasitor dikalikan R sama dengan min RC dikali dV per dt. Nah, yang kedua ini yaitu integrator sebagai lopas. Lopas sebagai integrator yang mana IF sama dengan V in per R sehingga C dikali D V kapasitor per DT sama dengan V in per R. Nah, karena di sisi kirinya itu terhubung dengan ground, maka min DV out atau DV keluaran sama per DT sama dengan V in per RC, sehingga V out-nya itu sama dengan min 1 per RC integral V in kali DT. Selanjutnya, kita akan membahas how to use an op-amp as an active filter. Sebelum kita membahas penggunaan op-amp, kita akan membahas apa itu filter. Filter adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Nah, filter ini terdiri dari sirkuit selektif frekuensi yang melewati pita frekuensi tertentu dan memblokir pita frekuensi tertentu. Selanjutnya ada filtering proses. Nah, filtering proses ini terdiri dari tiga, yakni yang pertama original signal, yang kedua noise during transmission atau noisy signal, dan yang ketiga original signal constructed. Nah, original signal constructed ini sudah direkonstruksi dan menjadi signal yang tidak seperti noise during. Jadi original signal constructed ini sudah berupa signal yang rapi gitu. Nah, selanjutnya pengelompokan. Berdasarkan respon frekuensi ini, filter dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni filter lolos bawah atau low pass filter. Yang kedua ada filter lolos atas yakni high pass filter. Yang ketiga filter lolos rentang atau band pass filter. Dan yang keempat ada filter
tolak rentang atau band stop filter atau notch filter. Selanjutnya, rangkaian filter itu terdiri dari dua, yakni berupa komponen pasif dan komponen aktif. Nah, yang pertama kita akan membahas pasif filter terlebih dahulu. Filter pasif ini terdiri dari beberapa komponen yang pertama yakni ada resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, filter pasif ini juga dikelompokkan menjadi 4, yakni filter lolos bawah, sama seperti tadi, lalu filter lolos atas, filter lolos rentang, dan filter tolak rentang atau band stop filter. Yang pertama kita akan membahas filter lolos bawah. Filter lolos bawah ini tegangan keluaran yang diperoleh melintasi kapasitor merupakan rangkaian integrator AC. Dapat dilihat seperti gambar berikut yang tertera. Nah, selanjutnya prosedur untuk memplot respon frekuensi dari filter lolos bawah, yakni yang pertama menerapkan sine wave pada tegangan konstan pada input. Yang kedua, variasikan frekuensi gelombang sinus dari 0 Hz ke nilai yang sesuai secara bertahap. Yang ketiga, ukur dan catat tegangan output untuk setiap input. Dan prosedur yang terakhir yakni gambarkan respon frekuensinya. Hasil dari plot respon frekuensi tadi, yang pertama 0 Hz menjadi DC, yang kedua frekuensi 0 Hz menjadi reaktansi kapasitornya tak terhingga. Lalu yang ketiga, kapasitor bertindak seperti open circuit. Yang keempat, tegangan output sama dengan tegangan input. Yang kelima, ketika frekuensi naik, maka reaktansi kapasitornya menurun. Yang keenam, reaktansi kapasitor menurun, maka output voltage-nya menurun juga. Yang ketujuh, ketika high frekuensi kapasitornya bertindak seperti short circuit dan no output voltage. Yang terakhir, mempertimbangkan 70,7% atau min 3 desibel dari frekuensi maksimal, maka kita akan mendapat frekuensi kapasitornya. Selanjutnya